Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Secara terminologis, kesetaraan gender berarti pengakuan terhadap kesamaan derajat dan kehormatan laki-laki dan perempuan dengan tetap mempertimbangkan perbedaan kodrat yang diberikan Allah. Itu konsep kesetaraan gender menurut Islam. Jadi pada Quran surat An-Nahl ayat 90 artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebijakan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu selalu dapat mengambil pelajaran. Surat ini memerintahkan berlaku adil, berbuat kebijakan, sehingga hak dan kewajiban sosial laki-laki dan perempuan setara. Tidak ada larangan bagi perempuan untuk aktif dalam masyarakat untuk profesi apapun. Terdapat 5 prinsip penting dalam kesetaraan gender menurut Islam. Yang pertama, sama-sama hamba Allah. Menurut Quran Surat Al-Zariyat ayat 56, perempuan dan laki-laki dipandang sama dalam hal menjadi hamba Allah. Keduanya diberikan kesempatan dan kemampuan yang sama untuk menjadi hamba terbaik yang mereka bisa. Dalam Al-Quran, hamba yang sempurna saling disebut sebagai orang taat atau muttaqin. Dan untuk mencapai tingkat ini, hal-hal seperti gender, ras, atau latar belakang tidak menjadi pertimbangan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, sama-sama khalifah di bumi. Pernyataan tentang manusia sebagai pemimpin di bumi atau khalifah fil ard terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak membedakan gender. Artinya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran yang sama sebagai pemimpin dan akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di bumi. Ketiga, menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 tentang pengakuan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh malaikat. Dalam sejarah Islam, tidak ada perlakuan tidak adil berdasarkan gender. Pria dan wanita bersama-sama membuat janji yang sama kepada Allah. Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah memberikan penghormatan kepada semua anak Adam tanpa memandang gender. Terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 70. Keempat, ada drama kosmis Adam dan Hawa. Nah, kisah Adam dan Hawa dalam Al-Quran bukan sekedar cerita tentang asal-usul manusia, tetapi kisah tentang kesetaraan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Sejak di surga hingga turun ke bumi, keduanya digambarkan berperan aktif dan sejajar saling mendukung dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, berpotensi meraih prestasi. Nah, dalam pandangan Al-Quran, setiap manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi. Nah, ayat-ayat seperti Quran Surat Al-Imran ayat 195 dan Quran Surat An-Nisa ayat 124 dan juga Surat An-Nahl ayat 97 mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kerja keras, ketulusan, dan juga ketakwaannya. Dapat juga penyebab ketidakadilan terhadap perempuan dalam agama. Banyak orang menafsirkan teks agama tidak secara menyeluruh, sehingga maknanya jadi menyimpang dari maksud sebenarnya. Kesalahan ini juga dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan tradisi patriarki, yaitu kebiasaan masyarakat yang menganggap laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Yang selanjutnya ada pandangan Islam tentang kesetaraan gender. Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya diciptakan sebagai hamba Allah yang memiliki tanggung jawab untuk beribadah dan menaati perintahnya, serta sebagai khalifah di bumi yang bertugas menjaga dan memakmurkan kehidupan di dunia. Artinya, Islam tidak membedakan derajat manusia hanya karena perbedaan jenis kelamin.